Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Kembali lagi bersama saya Rio, Direktur Utama dari Abu Bakar Travel. Kali ini kita akan melihat dan membongkar 7 tips untuk para jemaah umroh, dan barangkali ini bisa menjadi bekal bagi Bapak Ibu sendiri untuk bisa lebih maksimal di dalam melakukan ritual umroh ini. Nah, yang pertama, bekali diri Bapak Ibu semua dengan informasi seputar ibadah umroh. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di Google, terus di YouTube, terus nanti pihak travel pun menyediakan waktu untuk manasiknya. Di sana Ustadz sebagai mutawif akan menjelaskan tentang semua hal tentang umroh ini. Dan Bapak Ibu silakan, barangkali ada sesuatu pertanyaan lain sebagainya, silakan di momen itu tanyakan langsung bersama Ustadz tersebut. Karena bagaimanapun Bapak Ibu harus atau bisa mencapai titik di mana bisa mabrur dalam umroh ini. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu perlu kita garis bawahi Nah, terus yang kedua, persiapkan semua dokumen penting Bapak Ibu. Nah, dokumen penting ini tetap akan koordinasi terus bersama pihak travel Nah, barangkali yang perlu kita siapkan adalah paspor Kalau tidak lengkap dengan 3 suku kata, Bapak Ibu bisa meminta kepada pihak travel untuk membuat surat rekomendasi pembuatan paspor 3 nama. Nah, biasanya pihak travel itu akan sangat membantu, dan setelah itu Bapak Ibu silakan mengurus ke Kemenak agar imigrasi pun bisa mengeluarkan paspor dengan 3 suku kata tersebut. Nah, cukup mudah Bapak Ibu tinggal kita koordinasi dengan pihak travel agar dokumen-dokumen penting tersebut bisa lancar dan Bapak Ibu pun bisa dengan leluasa pergi umroh bersama Abu Bakar Travel. Nah, terus selanjutnya yang ketiga, persiapkan kondisi fisik. Nah, ini perlu Bapak Ibu andai kata kita berangkat di awal bulan, maka minimal 15 hari sebelum berangkat itu Bapak Ibu sudah mengkondisikan fisiknya. Contoh andai kata jarak ke musolanya biasanya pakai motor, sekarang kita coba ke musolanya pakai jalan kaki Andai katanya kita jarang olahraga, kita coba olahraga jalan kaki agar membuat fisik kita ini sudah terbiasa Bapak Ibu. Karena bagaimanapun kondisi di Mekah sana itu kondisinya kadang panas kadang dingin. Nah, moga-moga pas masa Bapak Ibu pergi kondisi cuacanya sama dengan kondisi cuaca pada saat di Indonesia, yaitu cuaca yang standar Bapak Ibu. Harapan kita seperti itu Tapi kalau andai kata ketemu dengan kondisi yang tengah panas, tentu dengan kesiapan posisi fisik Bapak saat ini itu bisa lebih relevan, dan tentu kekuatan Bapak Ibu sudah terbiasa untuk jalan kaki dengan jarak 100 atau 150 meter tersebut rasanya itu tidak akan jadi masalah. Makanya 1 atau 15 hari sebelumnya dibiasakan dirinya untuk bisa mempersiapkan fisiknya lebih matang lagi. Nah, terus yang keempat, pastikan Bapak Ibu sudah mengikuti manasik umroh. Nah, manasik umroh ini biasanya pihak travel mengadakannya minimal 2 kali. Tetapi di Abu Bakar kita merutinkan Bapak Ibu untuk mengadakan pengajian mingguan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat nanti kajian mingguannya, bisa datang, bisa melihat secara online. Nah, sebagai bekal bagi Bapak Ibu untuk bisa pergi umroh dengan keilmuan yang lebih matang lagi. Nah, terus selanjutnya persiapkan perlengkapan dan kebutuhan selama ibadah umroh. Nah, di sini pihak travel sudah menyiapkan koper terus ada tas ranselnya juga. Nah, terus ada juga tas paspor. Nah, terus ada kain ihram. Nah, terus ada mukena. Nah, terus ada juga shawl seperti ini. Ada kokarde juga dan bantal lehernya Bapak Ibu Nah, itu bisa Anda dapatkan di travel, dan ada juga biasanya buku panduan, dan ada juga baju batiknya juga. Nah, itu semua bisa
Anda dapatkan dari pihak travel tersebut. Nah, tinggal kesiapan dari Bapak Ibu menambah perlengkapan pribadi atau barangkali membutuhkan obat-obatan khusus yang bisa Bapak Ibu bawa untuk keperluan pribadi. Nah, moga-moga persiapan-persiapan tersebut ya sudah Bapak Ibu pikirkan, sehingga ketika berada di Mekah sana Bapak Ibu tinggal mengambil di koper yang Bapak Ibu bawa tersebut ya. Karena andai kata kebutuhan itu hanya ada di Indonesia, tentu Bapak Ibu menunggu ketika pulangnya lagi baru bisa menggunakan kebutuhan yang Bapak Ibu perlukan tersebut ya. Jadi sebelum berangkat pastikan kebutuhan tersebut sudah ada di Anda sendiri. Oke. Nah, terus Bapak Ibu sangat penting bagi Bapak Ibu untuk mengikuti arahan dari pihak travel, terkhususnya Abu Bakar. Karena bagaimanapun nanti akan ada waktu-waktu seperti saatnya suntik meningitis, terus saatnya ada manasik, saatnya berkumpul. Nah, terus nanti ada pengumuman lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu ikuti saja ya arahan dari pihak travel, karena di pihak travel itu sudah biasa ada tour leader, orang yang memimpin ketika terjadi perjalanan umroh tersebut. Tour leader inilah orang yang akan melihat dan mensinkronisasi jadwal-jadwal tentang kemana aja dan apa agenda kita selama umroh tersebut. Dan begitu juga ada juga Ustadz Mutawif yang mengarahkan secara keilmuan agamanya tentang bagaimana alur dan bagaimana memaknai dan apa doa-doa bacaan-bacaan selama pergi umrah tersebut. Nah, dan yang terakhir, pastikan Bapak Ibu ya sempurnakan niatnya, persiapan ibadahnya, dan jangan lupa tobat ya, luruskan niat sehingga Bapak Ibu menjadi tawakal. Kita ciptakan insan nurani yang benar-benar hakiki dari diri kita, dan ketika kita umroh ini tujuan kita bisa mendapatkan umroh yang mabrur bisa tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari saya, Rio, Direktur Utama dari Abu Bakar Travel. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan jangan lupa ya di subscribe link di bawah ini. Semoga kita bisa pergi umroh bersama Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.